Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kerajaan-kerajaan tradisional yang ada di benua Afrika. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa sejarah Afrika itu dipenuhi oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran tradisional yang besar dan maju sebelum periode kolonialisme Eropa. Nah, kerajaan-kerajaan ini itu memiliki pengaruh signifikan dalam hal perdagangan, budaya, politik, dan inovasi, terutama di Afrika Barat dan juga di Afrika Timur. Nah, kekaisaran Afrika Barat abad pertengahan, kekaisaran besar Afrika Barat selama periode abad pertengahan itu mewakili beberapa peradaban yang paling luar biasa dan berpengaruh dalam sejarah Afrika. Nah, kekaisaran ini dipuji karena sistem politiknya yang canggih dan juga budaya yang dinamis. Nah, jaringan perdagangan yang luas dan juga pencapaian arsitektur yang mengesankan. Berkisar dari abad ke-4 sampai abad ke-16, peradaban-peradaban ini itu meletakkan fondasi bagi negara-negara Afrika Barat modern dan juga berkontribusi yang sangat signifikan terhadap sejarah dunia dalam pemerintahan, perdagangan, dan juga budaya. Nah, lalu kerajaan-kerajaan penting yang ada di Afrika Barat itu seperti Kekaisaran Ghana. Nah, Empire Ghana itu mencapai kepesatan di Afrika Barat setidaknya pada kurun ke-6 hingga kurun ke-13 Masehi. Nah, Kekaisaran Ghana terletak di wilayah savana Sudan Barat, dan diapit oleh gurun Sahara di sempadan utara dan juga hutan tebal di selatan. Nah, kekaisaran ini juga sama sekali tidak terkait secara geografi dengan negara Ghana modern. Nah, aktivitas perdagangannya itu dipermudahkan dengan sumber besi, tembaga, emas, dan juga gading yang banyak di samping akses yang mudah ke Sungai Niger. Nah, Sungai Senegal dan juga anak-anak sungainya. Raja-raja Ghana yang mendiami ibu kota yang terletak di Koumbi Saleh menikmati kekayaan yang sangat berlimpah ruah sambil menumbunkan jongkong-jongkong emas yang hanya boleh dimiliki oleh mereka saja. Nah, secara bertahap tetapi pasti. Nah, reputasi Ghana itu tersebar ke Afrika Utara dan ke Eropa, di mana Empire ini itu berkenaan disifatkan sebagai sebuah tanah emas. Nah, Ghana itu mulai runtuh pada abad ke-12 Masehi akibat kemarau, perang saudara, dan juga pembukaan jalan-jalan perdagangan di kawasan lain serta kebangkitan kerajaan Soso. Lalu yang kedua itu ada yang namanya Kekaisaran Mali. Nah, untuk yang kedua itu ada yang namanya Kekaisaran Mali. Nah, Kekaisaran Mali ini merupakan salah satu kerajaan perdagangan terbesar di Afrika Barat yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Nah, berakar dari negara kecil bernama Kangaba yang terletak di hulu Sungai Niger. Mali berkembang menjadi kekuatan besar berkat perannya dalam perdagangan emas. Nah, awalnya penduduk Mali itu menjadi perantara penting dalam jalur perdagangan emas selama masa kejayaan Kekaisaran Ghana. Nah, ketika pemimpin Soso itu bernama Sumanguru, memerintah dengan tangan besi, rakyat Mali itu memberontak. Nah, pada tahun 1230, seorang pangeran yang sempat dibuang itu kembali untuk memimpin perlawanan dan juga meraih kemenangan menentukan atas kekuasaan Soso. Nah, sejak saat itu nama Kangaba mulai tergantikan oleh Mali sebagai identitas kekaisaran. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya Kekaisaran Songhai. Nah, Kekaisaran Songhai itu menggantikan Kekaisaran Mali pada abad ke-1240 sampai 1645 sebagai empire paling penting di Afrika Barat yang meliputi wilayah selatan dan juga
berasal usul dari sebuah kerajaan kecil yang terletak di sepanjang lingkungan timur sungai Niger pada 1000 Masehi. Nah, Songhai kemudian mulai melebarkan wilayahnya secara drastis pada era pemerintahan Raja Sunni Ali. Nah, dengan ibu kotanya terletak di Gao dan keupayaannya menguasai perdagangan, pusat-pusat perdagangan utama seperti Timbuktu dan juga Jene. Nah, Empire Songhai ini itu mengalami kepesatan sepanjang kurun ke-16 Masehi sebelum kemudiannya ia dilemahkan oleh peperangan saudara dan juga seterusnya diserang lalu diserap ke dalam Empire Maghribi sekitar tahun 1591 Masehi. Nah, lalu yang keempat itu ada yang namanya Kekaisaran Benin. Nah, Kekaisaran Benin itu didirikan oleh orang-orang Edo di hutan Nigeria Tenggara. Nah, Kekaisaran Benin termasuk adalah kerajaan hutan. Nah, pada abad ke-10 Masehi pada tahun 1400-an, nah sebuah kerajaan kaya dengan penguasa yang sangat kuat yang dikenal sebagai Oba itu telah tumbuh. Nah, ibu kotanya yaitu Edo yang kemudian dikenal sebagai kota Benin menjadi pusat jaringan perdagangan yang mencakup perdagangan dari Portugal. Nah, para Oba menghiasi istana mereka dengan karya seni yang sangat menakjubkan. Yang dimana itu dibuat oleh pengrajin yang sangat terampil yang bekerja di Kuningan dan juga Gading. Kemudian para Oba itu menaklukkan tanah tetangga dan membangun sebuah kerajaan. Namun pada tahun 1800-an, Benin yang dilanda perang saudara dan juga perselisihan dalam dinasti yang berkuasa telah mengalami kemunduran. Nah, kerajaan itu akhirnya berakhir pada tahun 1897 ketika tentara Inggris itu menjara ibu kota mereka dan mencaplok Benin untuk Kekaisaran Inggris. Nah, lalu yang kelima itu ada yang namanya Kerajaan Asante. Nah, Kerajaan Asante atau Kekaisaran Asante adalah sebuah pemerintahan yang pernah berdiri di wilayah selatan negara Ghana, Afrika Barat pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Nah, wilayah kekaisaran ini membentang sungai Komeo di barat hingga pegunungan Togo di timur. Nah, meskipun terkenal karena kekuatan militer dan juga pengaruh politiknya, Kekaisaran Asante ini juga tidak dapat terpisahkan juga dari perannya dalam perdagangan budak yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Afrika. Nah, awal mulai berdirinya itu Kekaisaran Asante itu dimulai pada tahun 1670-an ketika Osei Tutu, seorang pemimpin militer dari Kian Oyoko, itu menaklukkan masyarakat di kawasan Kumasi. Nah, lalu yang keenam itu ada yang namanya Kekaisaran Kongo. Nah, Kekaisaran Kongo itu terletak di pesisir barat Afrika Tengah yang kini menjadi Republik Demokratik Kongo dan juga Angola. Nah, berkembang pesat berkat perdagangan regional regional tembaga, gading dan juga budak di sepanjang Sungai Kongo. Nah, kekayaan kerajaan ini itu semakin bertambah berkat kedatangan para pedagang Portugis pada akhir abad ke-15 Masehi yang memperluas perdagangan budak di wilayah tersebut. Nah, raja-raja Kongo itu memeluk agama Kristen, tetapi hubungannya dengan Eropa itu tidak baik atau memburuk karena masing-masing pihak itu berusaha untuk mendominasi satu sama lain. Nah, perang saudara dan juga kekalahan dari kerajaan-kerajaan tetangga itu akhirnya menyebabkan runtuhnya negara Kongo pada awal abad ke-18 Masehi. Nah, Portugis itu mengembalikan kekuasaan pada Raja Kongo dan negara tersebut hanya bertahan hingga abad ke-19 Masehi. Namun, masa-masa kerajaan sebagai kekuatan terkuat di Afrika Barat Tengah kini hanyalah kenangan yang jauh. Nah, lalu yang terakhir itu ada yang namanya Kerajaan Zimbabwe. Nah, Kerajaan Zimbabwe ini itu dibangun pada abad ke-11 sampai abad ke-15. Nah, mencapai puncak kejayaannya itu pada abad ke-14. Nah, sebagai ibu kota Kerajaan Zimbabwe, kota ini tuh merupakan pusat kekuatan politik, perdagangan dan juga agama bagi sebuah peradaban yang membentang di wilayah Zimbabwe
masa kini hingga ke sebagian Mozambik dan juga Afrika Selatan. Yang membuat Zimbabwe itu luar biasa adalah konstruksi dibangun sepenuhnya tanpa semen, dinding dan juga dindingnya itu beberapa di antaranya itu menjulang lebih dari 11 meter dan juga membentang lebih dari 250 meter. Nah, itu merupakan sebuah mahakarya teknik. Nah, struktur batu kering itu dibangun menggunakan blok-blok granit yang dipotong dengan cermat dan disusun dengan presisi yang sangat mengagumkan. Nah, mungkin cukup sekian itu penyampaian dari saya terkait dengan kerajaan-kerajaan tradisional yang ada di Afrika. Nah, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.